Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 FSN 4 ingin menyampaikan materi atmosfer yaitu pada sebab iklim, Koppen, dan Aldemen. Sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan anggota kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Anajma Salsabila Ilyuna dari absensi 13. Saya Nisa Nafisa Syafani dari absen 14. Saya Arvina Salsabila Nadifa Putri dari absen 15. Saya Aulia Dinda Pawesti dari absen 18. Saya Aurel Zerli Octavia dari absen 19. Saya Kesha Aisyah Putri dari absen 27. Pertama-tama kita akan membahas pengertian iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah suatu proses alam yang akan membawa pengaruh untuk kehidupan manusia, baik itu secara fisik ataupun non-fisik, secara sosial dan budaya. Iklim merupakan suatu kondisi cuaca pada daerah atau wilayah dalam kurun waktu yang lama. Iklim juga sangat berpengaruh jenis tumbuhan yang biasanya dibudidayakan pada suatu daerah, teknik budidaya yang dilakukan, penjadwalan budidaya pertanian, hingga masa panen pertanian. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian iklim Koppen. Iklim Koppen dikelompokkan menjadi iklim basah tipe A, C, D, dan iklim kering tipe B. Iklim Koppen adalah salah satu klasifikasi iklim yang paling banyak digunakan di Indonesia. Iklim Koppen disusun oleh klimatologis yang bernama Wladimir Koppen pada tahun 1846 sampai 1940. Wladimir Koppen merupakan ahli klimatologi dari negara Jerman yang memiliki darah Rusia. Nah, secara umum, klasifikasi iklim Koppen adalah proses terjadinya pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak hanya bergantung pada jumlah hutan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh intensitas evaporasi, hilangnya air cukup besar dari tanaman maupun dari tanah. Keterkaitan antara kedua hal tersebut, yaitu daya guna hujan, intensitas evaporasi, ditunjukkan melalui hubungan temperatur dan hujan. Klasifikasi iklim Koppen. Iklim A, iklim hujan tropis. Ciri-cirinya antara lain suhu rata-rata bulanan berada di atas 18 derajat Celcius, curah hujan dan penguapan tinggi, tidak mempunyai musim dingin. Iklim A dibagi menjadi AF, iklim hujan tropis dengan sepanjang tahun, AM, iklim hujan tropis dengan pergantian musim, AW, iklim sabana tropis. Baca juga 7 unsur terbentuknya cuaca iklim. Iklim B, iklim kering. Ciri-cirinya adalah curah hujan sangat minim, penguapan tinggi, tidak ada cadangan air sehingga tidak dijumpai jenis sungai permanen. Iklim B dibedakan menjadi BS, iklim stepa, BW, iklim gurun. Iklim C, iklim sedang. Ciri-cirinya yakni pada musim panas suhunya lebih tinggi 10 derajat Celcius. Pada musim dingin suhunya antara -3 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Iklim C dibagi menjadi CF, iklim sedang yang lembab, CW, iklim sedang dengan musim dingin yang kering, CS, iklim sedang dengan musim panas yang kering. Iklim D, iklim dingin. Ciri-cirinya yaitu suhu rata-rata bulanan terdiri kurang dari -3 derajat Celcius. Suhu rata-rata bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim D dibedakan menjadi DF, iklim dingin dengan musim dingin yang lembab, DW, iklim dingin dengan musim dingin yang kering. Iklim E, iklim kutub. Ciri-cirinya adalah suhu rata-rata bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Suhunya dingin sepanjang tahun. Iklim E dibedakan menjadi ET, iklim tundra, EF, iklim es abadi. Klasifikasi iklim Koppen untuk wilayah Indonesia. Klasifikasi iklim Koppen untuk wilayah Indonesia berdasarkan klasifikasinya. Iklim Koppen di Indonesia terdapat beberapa tipe, di antaranya tipe AF, tipe AW, AM, C, dan D. Yang pertama, AF, tidak ada musim kemarau, dan AM, musim kemarau pendek. Tipe AF dan AM biasanya berada di Indonesia bagian barat, utara, dan tengah. Daerah-daerah tersebut seperti Sulawesi Utara, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa Barat. Yang kedua, AW, musim kemarau, musim dingin. Tipe AW ada di negara Indonesia yang letaknya dekat dengan benua Australia. Contohnya Kepulauan Aru, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya, pantai selatan. Yang ketiga, C, iklim sedang. Klasifikasi iklim Koppen pada tipe C terdapat di daerah pegunungan dan hutan-hutan. Yang keempat, D, sedangkan pada klasifikasi tipe D terdapat di pegunungan salju Irian Jaya. Berikut ini adalah gambar penyebaran iklim Koppen. Selanjutnya kita akan membahas iklim Aldemen. Setiap wilayah memiliki iklim yang berbeda-beda.
ini dipengaruhi letak astronomis dan kondisi topografinya. Berbagai contoh iklim yang ada akan mempengaruhi dan menentukan berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Iklim Oldeman adalah klasifikasi iklim yang didasarkan pada kriteria bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut. Jenis klasifikasi ini masih tergolong baru di Indonesia. Maka dari itu, dalam beberapa hal masih dibutuhkan diskusi dan penelitian lebih lanjut mengenai batasan atau kriteria yang digunakan. Kemudian ada kriteria iklim Oldeman. Oldeman membuat sistem baru dalam klasifikasi iklim yang dihubungkan dengan pertanian menggunakan unsur iklim hujan. Ia membuat dan menggolongkan tipe-tipe iklim di Indonesia berdasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering secara berturut-turut. Kriteria dalam klasifikasi iklim didasarkan pada perhitungan bulan basah B3, bulan lembab BL, dan bulan kering BK dengan batasan memperhatikan peluang hujan, hujan efektif, dan kebutuhan air tanaman. Kriteria bulan basah, lembab, dan bulan kering sesuai Oldeman adalah sebagai berikut. Yang pertama, bulan kering, curah hujannya kurang dari 100 mm. Yang kedua, bulan lembab, curah hujannya 100 sampai 200 mm. Yang ketiga, ada bulan basah, curah hujannya yaitu lebih dari 200 mm. Kemudian ada tipe umum iklim Oldeman. Oldeman membagi tipe iklim ke dalam beberapa tipe utama A sampai E berdasarkan jumlah bulan basah berturut-turut. Kemudian membaginya lagi menjadi subdivisi 1, 2, dan seterusnya berdasarkan jumlah bulan kering berturut-turut. Tipe A lebih dari 9 bulan basah. Tipe ini sangat basah sehingga cocok untuk padi sepanjang tahun. Kemudian tipe B 7-8 bulan basah. Tipe ini basah sehingga cocok untuk 2 kali padi dan palawija. Tipe C 5-6 bulan basah. Tipe ini sedang sehingga cocok 1 kali padi dan palawija. Tipe D 3-4 bulan basah. Tipe ini kering sehingga cocok untuk palawija saja. Kemudian yang terakhir ada tipe E, yaitu kurang dari 2 bulan basah. Tipe ini sangat kering sehingga terbatas untuk pertanian. Subdivisi dari iklim Oldeman yaitu terbagi menjadi beberapa zona, yaitu zona A, B, C, D, dan E. Klasifikasi zona A terbagi menjadi 2, yaitu A1 dan A2. Klasifikasi zona B terbagi menjadi 3, yaitu B1, 2, dan 3. Klasifikasi zona C yaitu terbagi menjadi 4, yaitu C1, C2, C3, dan C4. Klasifikasi zona D terbagi menjadi 4, yaitu D1, D2, D3, dan D4. Klasifikasi zona E terbagi menjadi 5, yaitu E1, E2, E3, E4, dan E5. Klasifikasi iklim Oldeman. Berdasarkan kriteria di atas, kita dapat membuat klasifikasi tipe iklim Oldeman untuk suatu daerah tertentu yang mempunyai cukup banyak stasiun atau pos hujan. Data yang dipergunakan adalah data curah hujan bulanan selama 10 tahun atau lebih yang diperoleh dari sejumlah stasiun atau pos hujan yang kemudian dihitung rata-ratanya. Selanjutnya adalah penjabaran agroklimat. Berdasarkan 5 tipe utama dan 4 subdivisi tertentu, maka tipe iklim dapat dikelompokkan menjadi 17 wilayah agroklimat Oldeman mulai dari A1 sampai E4 sebagaimana tersaji pada gambar segitiga Oldeman. Oldeman mengeluarkan penjabaran tiap-tiap tipe agroklimat sebagai berikut. Manfaat iklim Oldeman. 1. Penentuan pola tanam. Membantu menentukan pola tanam ini sesuai dengan kondisi iklim di suatu daerah sehingga petani dapat memilih jenis tanaman dan waktu tanam yang optimal. Kedua, optimasi hasil panen. Petani dapat mengoptimalkan hasil panen dengan memilih varietas tanaman yang cocok dan melakukan teknik pertanian yang tepat. Ketiga, penyusunan strategi pertanian. Memberikan dasar bagi penyusunan strategi tanaman yang lebih efektif seperti pemilihan tanaman, intensitas tanaman, dan penggunaan teknologi pertanian. Yang keempat, penyajian data iklim. Data iklim yang diklasifikasikan berdasarkan Oldeman dapat disajikan secara lebih mudah melalui sistem informasi geografis sehingga memudahkan petani dan pihak terkait menemani dan memanfaatkan
informasi tersebut. Kelima, perubahan iklim. Dengan adanya pergeseran zona agroklimat, penanaman tentang klasifikasi iklim on demand memungkinkan petani untuk beradaptasi dan menerapkan pola tanam yang sesuai dengan perubahan iklim. Ikut presentasi dari kami yaitu Iklim, Koppen, dan Alderman. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.